di laut. Ayo. Hasilnya. Jadi saya harapkan kepada teman-teman 625 ini adalah 625. Ini tak lepas dari para jomblo. bukan maksud tertentu. Saya berikan antum sebuah teori menerima transfer gratis pahala. Nah, bagaimana caranya? Kalau antum lagi lewat, lagi jalan dalam kehidupan ini teman-teman sekalian, lalu ada yang caci maki, ada yang hina, ada yang apalah antum, tenang aja. Kalau dia lagi ngomong, antum lihat mukanya, alhamdulillah, pahalanya pindah semua. Kata Nabi SAW, kalau dua orang yang satu sedang mencaci, ya, maka akan terus mendapatkan dosa yang mencaci maki, gitu, sampai rivalnya melawannya. Kalau rivalnya melawan, baru sama-sama dua dapat dosa. Kalau enggak, yang satu yang diam dapat pahala. Jadi nggak usah dibalas orang fitnah, orang caci maki, orang buat macam-macam. Sudahlah, tenang. Yang penting antum di jalan Allah. Nggak usah pedulikan. Nggak ada sesuatu yang rugi kok. Orang mau ngomong apapun biarin. Nggak usah pusing. Yang penting kita benar, gitu kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lampai Channel yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesehatan yang Allah berikan kepada kita, dan antum semuanya sahabat Lampai Channel, semoga antum diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, antum sehat semuanya dan antum diberikan kemudahan untuk beramal. Nah, yang kita bahas pada hari ini teman-teman terkait dengan terkait dengan hal yang ditunggu-tunggu ya semua kaum muslimin, yang terkait dengan fitnah wayang kemarin ya, yang diberikan oleh atau yang dilaksanakan oleh salah seorang katanya tokoh ya, tetapi ya seperti itulah kita dari ekspresi penayangan itu wayangnya dan juga yang menjadi otak terlaksanakannya kegiatan itu. Itu ya, kita sudah lihat kemarin videonya ya, yang sangat tidak bagus tindakan yang dilakukan ya, brutal sekali ya, begitu nampak sekali bencinya ya, begitu nampak sekali kebencian yang itu ya. Makanya lalu sering saya katakan bahwasanya kalau sekiranya tidak sepakat dengan pendapat orang, maka bantah juga dengan ilmiah, bantah dengan dalil Al-Quran dan Sunnah. Itu ciri orang Muslim ya, bukan dengan arogan seperti itu. Oke, kemudian yang berikut adalah tentunya kita semua ya, atau kaum muslimin semua itu menunggu jawaban dari Ustaz Khalid Basalamah terkait dengan wayang yang dia jadi objeknya ya, dijadikan sebagai objek ya tindakan kebrutalan tersebut. Nah, semuanya orang menantikan itu ya. Tapi kalau saya berpikir bahwasanya tidak mungkin dia akan membalas itu ya. Pasti cuma dia akan senyum. Dia hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kalau orang bilang bagaimana tanggapannya beliau, itu saya yakin bahwasanya dia tidak akan menanggapi seperti ini, karena dia mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia menanggapi berarti itu dia sudah masuk juga di dalamnya sehingga dia tidak mendapatkan pahala. Ya, tetapi kalau dia hanya senyum, hanya tatap wajahnya orangnya saja yang berbuat seperti arogan seperti begitu, maka dia mendapatkan pahala. Maka orang yang membuat kejelekan, kalau orang-orang salaf itu mereka hanya memaafkan saja, karena mereka lebih utamakan pahala daripada menjawab itu. Kalau orang memfitnah, kalau orang mencaci maki, itu tidak usah dibalas dengan cacian juga ya, didoakan saja, ambil pahala dari cacian tersebut
Itu yang harus dicari. Sehingga kalau prediksi saya bahwasanya itu tidak mungkin. Kenapa? Karena dia orang yang berilmu, ya, tidak akan membalas cacian, tidak akan membalas celaan. Kenapa? Karena Rasulullah seperti begitu. Kalau Rasulullah berkaitan dengan dirinya, dia tidak ada tidak ada marah terhadap itu. Kalau dia dicaci, Dzulhuwaisyrah mencacinya, orang munafik mencacinya, orang Yahudi mencacinya, orang yang lain-lainnya yang berkaitan dengan bangsa Romawi mencacinya, ya. Suku Quraisy mencacinya, ya, termasuk di sana Abu Lahab mencacinya. Dia tidak, biasa-biasa saja terkait dengan dirinya, ya, karena itu adalah pahala. Tetapi kalau berkaitan dengan agama, itu baru Rasulullah SAW dan para sahabatnya itu pasti marah. Tetapi kalau cuma berkaitan dengan diri, itu mereka hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala, karena itu ujian dan itu adalah pahala. Ya, kalau orang bersabar, maka beliau orang yang berilmu tidak mungkin akan membalas kejelekannya orang yang tidak punya apa-apa, walaupun dijadikan figur dalam tanda kutip tapi tidak punya kapasitas. Ya, itu mereka pasti, dia Ustadz Khalid Basalamah tidak akan membantah orang-orang yang seperti begini. Ya, dalam istilah pepatahnya, masa kalau anjing menggigit kita, tidak usahlah bahasa di situ, ya, mungkin terlalu tidak bagus, ya, bahasa di situ. Kita misalkan seperti kalau sekiranya rumah kita terbuat dari kaca, maka jangan melempari rumah orang yang terbuat dari kayu, ya, karena kalau mereka membalas, kalau kita lempar rumahnya orang yang terbuat dari kayu, kemudian mereka membalas, mana yang rusak? Ya, rumahnya kita yang terbuat dari kaca. Maka lisan itu dijaga agar tidak menjadi hal yang bumerang seperti ini, ya. Jadi itu pasti tidak akan dilayani, tidak akan diladeni, ya, hanya dijawab pasti dengan senyum saja. Kenapa? Karena orang yang berilmu, mereka hanya mengharapkan surga dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya, pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka dicaci maki maupun mereka tidak peduli dengan itu. Mereka hanya memanen pahala saja darinya. Hanya mereka menjawab dengan senyum saja. Oke, itu mungkin, ya, saya tahu bagaimana, karena banyak dari ceramah-ceramah mereka kita lihat seperti itu, ya. Tidak usah membalas kejelekan dengan kejelekan, tapi balaslah kejelekan itu dengan senyum, ya, dengan hal yang baik. Semoga beliau ini yang membuat frontal ini, membuat kegaduhan juga ini dalam hal wayang ini, yang merusak karakter wayang sendiri, ya. Itu dia berbuat sendiri tentang tradisi, tetapi merusak tradisi itu karena perbuatannya, ya. Karena begitulah kadang orang itu dihinakan dengan perbuatannya sendiri. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan, ya. Kesimpulannya bahwasanya itu mungkin pasti tidak akan dilayani, tidak akan dijawab kejelekan dengan kejelekan, hanya didoakan saja, ya. Oke, mungkin itu saja. Dan antum kalau berkomen yang baik-baik, jaga lisannya. Kan Rasulullah atau Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Bertakwalah kepada Allah dan ucapkan ucapan yang benar, ya. Antum kalau komen yang baik-baik, ya. Jangan mencela, jangan mencaci maki. Minimal doakan saja, ya. Oke, mungkin itu sajalah sebagai seorang muslim, menjaga lisannya, ya, jangan sampai itu menjadi bumerang bagi kita semuanya. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah berikan hidayah kepada Gus Miftah dan kepada pemain wayangnya itu, ya, dan memberikan hidayah kepada semuanya. Oke, mungkin teman-teman itu yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga antum sehat semuanya, dan semua yang nonton ini semoga sehat semuanya dan diberkahi di mana saja mereka berada. Oke, mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين